Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Raditya Ningrum dengan NIM 2101020022. Saya bersama teman saya Muammar Fajri dengan NIM 2101020019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi konsep akidah dalam Islam. Yang pertama ada pengertian. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Intinya, pengertian akidah adalah sebuah keimanan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Berikutnya ada ruang lingkup akidah. Yang pertama ilahiyat, kedua nubuat, ketiga ruhaniyat, dan yang terakhir samiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan akan segala hal atau segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua ada nubuat. Pembahasan mengenai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada ruhaniyat, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, ada samiyat. Pembahasan akan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah seperti halnya alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Lalu ada sumber akidah. Akidah Islam merupakan suatu ajaran yang hanya boleh ditetapkan dengan dalil dari Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, sumber akidah Islam sangatlah terbatas, yakni pada Al-Quran dan Sunnah saja. Hal ini karena tidak ada yang lebih tahu siapa Allah kecuali Ia sendiri. Adapun makhluk ciptaan Allah yang mengetahui bagaimana sifat Allah yaitu bukan malaikat ataupun setan, melainkan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Generasi salaf memahami akidah dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara mempercayai atau mengimani segala informasi yang ditujukan ke dua sumber pedoman tersebut. Adapun segala sesuatu yang tidak tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak menerimanya. Jadi, generasi salaf hanya mencakupkan diri dengan kedua sumber akidah Islam tersebut sebagai suatu ajaran yang luhur. Rasulullah bersabda, mereka golongan yang selamat ialah orang-orang yang berada di atas sebuah prinsip layaknya aku dan para sahabatku yang telah berjalan di atasnya. H.R. Tirmidzi. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa mereka tidak mudah goyah dengan godaan duniawi adalah orang-orang yang dijamin keselamatannya selama mereka menguatkan ibadah dan benteng keimanannya. Rasulullah akan selalu menjamin keselamatannya baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, agar kita selalu dalam perlindungan Allah, hendaknya selalu mengamalkan sumber akidah Islam di dalam kehidupan. Fungsi akidah. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. 2. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bidah, khurafat, dan lain sebagainya. 4. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip akidah. 1. Akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah. Akidah Islam itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir zaman. Akidah Islam bukanlah hasil rekayasa perasaan atau pemikiran Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi merupakan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah 1.
yaitu berasal dari Allah. Maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam. Sehingga diantara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umatnya. Akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Akidah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad bukan akidah yang baru atau merombak akidah yang diajarkan para nabi dan rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan akidah yang dibawa mereka setelah diselewengkan oleh umatnya terdahulu. Akidah yang diselewengkan misalnya adalah penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman putra Daud. Mereka menuduh Nabi Sulaiman menghimpun kitab yang mengandung sihir dan disimpannya di bawah tatanya. Kemudian dikeluarkan dan disiarkan. Dalam usaha mengacaukan ajaran Islam, akidah Islam, orang-orang Yahudi berusaha menyebarkan sihir yang mereka anggap berasal dari Bani Sulaiman. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan atau mempraktikkan sihir. Beliau jelas mengetahui dan memahami bahwa perbuatan sihir adalah termasuk pengingkaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab sihir sebenarnya adalah tipuan dan muslihat yang hanya dilakukan oleh setan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.